Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga yang terlihat sangat harmonis. Kita perkenalkan terlebih dahulu sang ayah bernama Evan, sang istri bernama Karen, serta kedua anaknya bernama Lisa dan Jake. Selama ini, Evan dikenal sebagai sosok suami dan ayah yang penyayang. Dulunya ia pernah berkarir sebagai seorang DJ profesional, namun kini memilih meninggalkan dunia hiburan dan lebih fokus menjadi seorang arsitek. Sementara itu, Karen menekuni dunia seni dan memiliki karir yang cukup sukses sebagai seorang seniman. Memasuki akhir pekan, keluarga mereka berencana menghabiskan waktu liburan bersama di pantai. Sayangnya, Evan tidak bisa ikut karena masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Selain itu, ia juga berjanji akan membantu temannya yang bernama Louis dalam sebuah proyek. Meski terlihat sedikit kecewa, Evan tetap membiarkan sang istri dan kedua anaknya untuk tetap berangkat agar mereka bisa menikmati liburan tanpa terganggu pekerjaannya. Hey, Louis! Hey, guys! Lift is this coffee. Oh, that's what happens when you try to... Present for Daddy? No, this is Mommy's calendar. Me gusta. It's a little bit... Pack your gun. Yes. Did you pack the bomb? Okay. Still, it's extremely fragile and... Yeah, so I'll just text you when it's at the gallery. Don't worry about anything. Kemudian Karen bersama kedua anaknya pun meninggalkan rumah untuk berlibur. Dan sekarang Evan hanya tinggal sendirian di rumah besarnya. Need her therapy anymore, it's healing. Tell that to your show. Twitters. I would love nothing more, sport, but if Daddy does... Bye, Daddy. Say goodbye to Monkey. Party pics on Instagram. Okay. Guys. Bye, Daddy. Get a haircut, Dad. Looks like it's just me and you, kid. Singkat cerita, malam pun poek saat Evan masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun di tengah suasana yang tenang, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan rumah. Ketika dibuka, Evan dikejutkan dengan kehadiran dua gadis muda yang bernama Belle dan Genesis. Lihat keduanya basah kuyup setelah kehujanan dan mereka mengaku tersasar saat mencari alamat acara pesta teman-temannya. Evan yang merasa kasihan melihat kondisi mereka kedinginan, lantas ia pun menyuruh keduanya masuk agar bisa mengeringkan tubuh sementara waktu. Sebagai tuan rumah, Evan menyiapkan handuk dan meminjamkan pakaian agar mereka merasa lebih nyaman. Meski merasa ragu karena sendirian di rumah, Evan tetap berpikir bahwa menolong orang yang sedang kesulitan adalah hal yang wajar. We're here. Hope you don't mind. Beyond embarrassing. Don't worry about it. I'm Bill, by the way. Evan. You're a lifesaver, Evan. Don't look that dangerous. No, I can take the both of I'm not so sure. you. Boxing. Yeah, like, you know. Evan, 458 cat. we're like far. Told you that he was going there. That guy barely spoke English. His English was worse than mine. This is so retarded. Melihat kondisi hujan yang belum juga reda, Evan pun berinisiatif memesankan sebuah taksi agar Belle dan Genesis bisa segera pulang dengan aman. Namun setelah menghubungi layanan taksi, ia mendapat kabar bahwa seluruh kendaraan sedang sibuk akibat cuaca buruk. Alhasil, kedua gadis tersebut harus menunggu sekitar 45 menit sebelum taksi mereka tiba. Selama menunggu, Evan tetap berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Bahkan Evan juga menyajikan minuman hangat dan sesekali mengobrol bersama mereka. You're welcome, Genesis. Genesis. Hey, Evan. Oh, we can do it. We don't mind. I got it. Thank you. That's nice. So sweet. I'll trade you. Sambil menunggu taksi yang sudah dipesankan oleh Evan, mereka bertiga pun mulai berkenalan dan mengobrol santai. Kemudian kedua gadis ini pun meminta izin untuk mengeringkan pakaian mereka yang masih basah. Merasa tidak enak menolak, Evan pun mempersilahkan keduanya menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Kemudian setelah berganti pakaian, tanpa ada rasa sopan santun, kedua gadis ini malah mendengarkan musik di ruang tengah tanpa seizin dari Evan. Bahkan mereka juga sempat bermain dengan anjing peliharaan Evan yang bernama Monkey. Anjing tapi namanya monyet. Terjelas. Kemudian Belle mulai membesarkan volume musik tersebut. Tak hanya itu, ia juga mulai menari dengan gaya yang sangat bahenol dan seksi. Melihat hal tersebut, Evan merasa lebih canggung apalagi dirinya sedang sendirian di rumah. Meski berusaha menjaga sikap, Evan sempat tersenyum melihat tingkah mereka. Wow. How do you know that?
First, you find the right ingredients. Yes. I'm glad. Well, I have to confess, it's not usually this exciting around here. I think that if we are here. It's here. Beberapa saat kemudian, Evan pun mengambil pakaian Belle dan Genesis yang sudah kering. Dan di saat bersamaan, taksi yang sebelumnya ia pesan akhirnya tiba di depan rumah. Merasa tugasnya sudah selesai, Evan langsung memberitahu bahwa jemputan mereka sudah datang dan meminta keduanya segera berganti pakaian agar bisa segera berangkat. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Belle dan Genesis tidak terlihat buru-buru untuk pergi, malahan mereka terus bersikap santai dan seolah menunda-nunda waktu. Meski rada sareksek melihat tingkah mereka, Evan masih berusaha berpikir positif dan menganggap kedua gadis itu hanya butuh waktu sebentar lagi. But, used to girls just being so open about that. Now you seem old. Can I use your bathroom? It's, down the hall on the right. Merasa dari tadi belum juga keluar dari kamar mandi, lantas Evan pun mencoba menghampiri mereka. Namun saat dicek, Evan dikejutkan oleh mereka yang tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Di sini keduanya pun mulai merayu dan berusaha menggoda Evan agar mau mantap-mantap bersama mereka. Awalnya Evan sempat menolak mengingat ia sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Sementara di luar, terlihat taksi jemputan kedua gadis itu masih menunggu. Namun karena dari tadi ditelepon tidak diangkat, lantas taksi itu pun pergi. Sedangkan Evan yang terus digoda ditambah rumahnya sepi, tiba-tiba kedua gadis itu menyedot kanjut si Evan hingga membuatnya kepedesan. Yang pada akhirnya mereka bertiga pun melakukan fotosintesis sampai pagi. Baal-baal eta kanjut. Keesokan paginya ketika Evan terbangun dengan kondisi tubuh yang lemas habis digoyang 2 wanita, lagi-lagi dirinya dibuat terkejut saat melihat isi rumahnya sudah berantakan. Berbagai perabotan berserakan, tembok rumah dicoret-coret seperti kapal belah. Tentunya semua kekacauan ini disebabkan oleh Belle dan Genesis. Merasa sudah kelewat batas, Evan langsung meminta kedua gadis itu agar segera mengganti pakaian dan pergi dari sini. Melihat Evan yang mulai emosi, lantas kedua gadis itu pun menuruti permintaan Evan. Bahkan Evan juga berniat mengantarkan keduanya pulang agar masalah ini segera berakhir. Morning, Daddy. Evan! What's it? Catch! I thought you guys left. Why, Evan? I'll drive you wherever you want. I want to go to Paris, Evan. No, let's go to Tokyo. Did I say something funny? Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba HP Evan berdering. Dan ternyata yang menelpon adalah istrinya. Takut ketahuan ada 2 gadis di rumahnya, lantas Evan pun langsung keluar untuk mengangkat telepon. Selama berbicara dengan istrinya, Evan berusaha bersikap tenang seolah tidak ada masalah apapun. Ia mengatakan bahwa dirinya masih sibuk dengan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun di saat yang sama, Belle dan Genesis justru terus mengganggu Evan dari dalam rumah. Kedua gadis gelo ini sengaja melakukan itu seakan menikmati kepanikan yang sedang Evan rasakan. Tapi beruntung, istrinya tidak menyadari ada sesuatu yang janggal dan percaya dengan penjelasan suaminya. Our satellite. Hey, baby. Hey, you're alive. He's okay now. Where is he? He's back at the beach. I just want to finish so I don't have to think about it, you know? I get it. Don't stress. Do what you have to do. Love you too. Don't smoke all our weed. Bye. Ciao. Setelah selesai teleponan dengan sang istri, Evan yang sudah muak dan semakin marah, ia pun mulai memaksa Belle dan Genesis agar segera berganti pakaian. Dan Evan jugalah yang akan mengantarkan mereka pulang. Sebab semakin lama mereka di sini, semakin besar juga masalah. Setelah menunggu beberapa menit di luar, bahkan sampai udutnya habis, 2 wanita itu belum juga muncul. Lantas Evan pun kembali masuk untuk mencari mereka. Dan benar saja kedua gadis stres ini kembali berbuat masalah, di mana mereka mencoret-coret patung seni buatan istri Evan. Melihat hal itu, seketika emosi Evan langsung memuncak karena mereka sudah benar-benar keterlaluan. What in the fuck are you doing? Have any idea what you done? Inspired from last night, remember?
Saat Evan berniat menghubungi polisi, Genesis malah balik mengancam Evan. Ia mengatakan jika Evan menelpon polisi, maka mereka akan menuduh Evan telah melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Mereka juga siap memberikan kesaksian palsu bahwa Evan telah memperkaos gadis yang masih berusia 15 tahun. Meski Evan tidak tahu apakah ucapan itu benar atau hanya kebohongan, ancaman tersebut malah membuatnya ketakutan. Dan pada akhirnya, Evan pun tidak jadi menelpon polisi. Oh, the fucking police. What the fuck is so funny? Story for them. It's called To Catch a Predator. What the fuck are you talking about? I think it is 20. 15 gets you 20, right? I don't believe it. You don't have to. The jury will. So how could you be a flight attendant if you're only 50? We saw that in a movie, Evan. Okay. What do you want? Tak tahu harus berbuat apa, Evan pun bertanya, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Namun alih-alih memberikan jawaban, kedua wanita itu hanya tersenyum dan terus mempermainkannya. Tapi yang jelas mereka terlihat menikmati setiap kepanikan dan ketakutan yang dirasakan oleh Evan. Namun tak lama, tiba-tiba teman baik istri Evan datang ke rumah, di mana wanita ini ditelepon oleh Karen, yaitu istri Evan, untuk memijatnya. Akan tetapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Genesis muncul dan sengaja memanggil Evan dengan sebutan sayang. Mendengar ucapan tersebut, sontak saja teman Karen langsung marah dan menganggap Evan membawa dua wanita open BO di saat istri dan anak-anaknya tidak ada di rumah. Namun ketika Evan berniat menjelaskan semuanya, sayangnya teman Karen tidak peduli dan langsung pergi. He doesn't want your massage. Do you, baby? Don't let me get cold. To heal, but this is Vivian, please. no, it's your relationship. Merasa kesabarannya sudah habis, akhirnya Evan menggunakan cara kasar untuk mengusir Belle dan Genesis dari rumahnya. Ia pun memaksa keduanya agar segera pergi dan jangan pernah kembali. Di sini Belle dan Genesis mau menuruti, tetapi dengan syarat, yaitu Evan harus mengantarkan mereka pulang menggunakan mobilnya. Meski terpaksa, Evan pun menyetujui permintaan tersebut demi mengakhiri semua kekacauan sejak malam sebelumnya. You don't know, so you're smiling. Well, this is an... Hi, Evan. Out. You're not gonna get out and say bye? Go. Kemudian setelah Evan berhasil mengantarkan Belle dan Genesis ke tujuan mereka, Evan pun merasa sedikit lega karena semua masalahnya telah berakhir. Tanpa banyak omon-omon, ia segera kembali ke rumah untuk membereskan kekacauan. Sepanjang sore bahkan sampai malam, Evan terus membersihkan setiap sudut rumah yang berantakan, tentunya untuk menghilangkan jejak agar istri dan anak-anaknya tidak tahu. Singkat cerita, malam pun poek. Evan yang kala itu sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang arsitek. Tiba-tiba ia mendengar suara benda pecah dari arah ruang tengah. Merasa curiga, ia pun langsung mengecek ke setiap sudut ruangan. Namun saat Evan mengecek ke ruang tengah, tiba-tiba doi. Hello? Kemudian saat tersadar dari pingsannya, ia terkejut karena tubuhnya sudah terikat di atas ranjang. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Belle dan Genesis yang belum puas menerornya. Kemudian keduanya pun mulai menyiksa Evan secara mental. Di sini Evan pun berusaha memohon agar mereka melepaskannya. Bahkan Evan juga menawarkan kedua gadis ini sejumlah uang agar mau membebaskannya. Namun semua permohonan itu hanya dibalas dengan tertawa.
Tak cukup sampai di situ, Belle juga mencoba memperkaos Evan, sedangkan Genesis merekam semua kegilaan ini. Kemudian Evan pun dibawa ke ruang tengah dan diikat pada kursi. Belum puas menyiksa, Belle dan Genesis pun mengajak Evan untuk memainkan sebuah permainan. Dalam permainan itu, Evan harus menjawab setiap pertanyaan yang mereka berikan. Jika jawabannya salah, maka mereka akan memberikan hukuman dengan memasang headphone yang terhubung ke peralatan DJ, lalu memutar suara dengan volume keras. Dan saat permainan ini dimulai, sayangnya Evan selalu salah menjawab, dan hal tersebut hampir saja membuat gendang telinganya pecah. Architect, but also a DJ, a husband. Val, would you please get our contestant ready? Look, 21, you lied to me. Oh, like you lied to your wife? The game hasn't started yet. Schoolyards. School. Will Evan have to pick up his Fucking sick. wrong answer? Correct answer is pick up your kids from prison. Daddy. How many family men have survived this game? None. What was that? None. Correct! You proved your point. All you have to do is answer the question, Evan. Okay. Proper punishment for a pedophile. 10 seconds. Tak berselang lama, teman dekat Evan yang bernama Louis datang berkunjung ke rumah. Saat pintu dibuka, Belle dan Genesis berusaha menutupi semua kejadian dengan mengaku sebagai keponakan Evan. Namun Louis langsung merasa curiga karena selama bertahun-tahun berteman dengan Evan, ia tahu betul bahwa Evan sama sekali tidak memiliki keponakan. Namun karena Louis memiliki penyakit asma, di mana jika dia merasa panik dan ketakutan, maka asmanya kambuh. Melihat ada kesempatan, Belle dan Genesis diam-diam mengambil dan menyembunyikan obat asmanya. Namun tak lama, Louis mendengar suara teriakan Evan yang meminta tolong. Dan saat mengecek, ia terkejut melihat Evan dalam keadaan terikat. Tapi tololnya, bukannya melepas ikatan si Evan, si Louis malah kembali ke ruang tengah karena dua gadis itu berusaha menghancurkan patung yang berniat dijual. Akibat hal tersebut membuat asma Louis malah kambuh. Melihat hal itu, Belle dan Genesis justru mempermainkan Louis dengan melempar obat asmanya. Akibatnya membuat Louis terpleset dan kepalanya terbentur. Ya, pada akhirnya ia pun harus tewas. Looking for this? Setelah kematian Louis, Belle dan Genesis sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, di mana mereka malah semakin menikmati penderitaan yang dialami Evan. Kemudian Belle dan Genesis kembali membuat permainan baru, dan kali ini mereka memaksa Evan bermain petak umpet di dalam rumahnya sendiri. Aturannya sangat sederhana, Evan diberi kesempatan untuk bersembunyi, sementara Belle dan Genesis akan mencarinya. Namun jika Evan ketahuan, maka dia akan dibunuh. Nah, kesempatan ini pun Evan gunakan untuk kabur dan segera meminta pertolongan. Namun sayang, namanya juga film. Here we go! Can't hide from... Evan. Help me! Help me! Scream all you fucking home! We tried every house! Singkat cerita, pagi puncak, terlihat kedua gadis ini pun mendorong Evan untuk dikubur hidup-hidup di halaman belakang rumahnya. Tetapi hanya kepalanya yang masih terlihat di permukaan tanah. Kemudian Belle dan Genesis berdiri di depannya sambil menatap Evan dengan senyuman puas. Setelah itu, Genesis pun mengambil patung dari batu dan menghantamnya ke arah Evan. Namun ternyata mereka hanya bercanda melakukan itu. Mereka sengaja mempermainkan Evan agar ia terus merasakan ketakutan dan putus asa. Dari semua tindakan mereka selama ini, jelas mereka ini hanya menikmati penderitaan korbannya. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, keduanya kembali mempermalukan Evan, di mana mereka memposting video ngewongnya di sosmed milik Evan. Setelah selesai, lantas dua gadis psikopat ini pun pergi sambil membawa anjing peliharaan Evan. Enjoy.
Adegan terakhir pun memperlihatkan Karen bersama kedua anaknya kembali pulang. Dan ketika membuka pintu, mereka pun sangat terkejut melihat rumahnya sudah acak-acakan. Dan film pun anggesan. Jujur, pas nonton film ini saya malah ketawa. Soalnya yang jadi korban itu Keanu Reeves. Di film ini dia memang jadi Evan, tapi kita sebagai penonton masih menganggap dia John Wick. Masa iya John Wick yang biasanya ngelawan puluhan orang bersenjata, tapi di sini malah dibikin lemah gemulai. Terlebih sosok Evan ini nggak berani menghajar dua cewek psikopat itu. Tapi sayang ini bukan film John Wick, jadi yang keluar bukan mode Baba Yaga, melainkan mode Boti. Kalau aja ceritanya langsung berubah jadi John Wick, mungkin filmnya cuma selesai 5 menit. Yowes, mungkin sekitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas dimanapun dan kapanpun mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Gufron penutupan. Jancok! Wes, kagok sama saya. Unik disebut sesat, dilawan sama saya sekarang. Tapi membutuhkan unik, betul atau tidak? Goblok!